Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan materi yang baru. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai apa saja yang ada pada bab 3. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas mengenai yang pertama definisi teks eksposisi, yang kedua tujuan teks eksposisi, yang ketiga yaitu pola pengembangannya, dan yang keempat struktur teks eksposisi, yang kelima unsur kebahasaan, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat teks eksposisi. Nah, mari kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Nah, bisa kalian lihat ya, teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu karangan. Nah, teks eksposisi ini biasanya bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber karangannya yaitu bisa diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman ya. Nah, dari pengertian ini, maka teks eksposisi itu merupakan contoh dari teks non-fiksi. Seperti itu. Nah, contoh dari teks eksposisi ini banyak sekali, yaitu bisa teks eksposisi tentang pendidikan, tentang ekonomi, ataupun tentang bahasa Inggris, atau eksposisi singkat dan terbaru. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Bukan hanya pengetahuannya saja ya, tetapi juga wawasannya yang bertambah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pola pengembangan. Nah, pola pengembangan teks eksposisi ini dibagi menjadi teks eksposisi proses yang pertama, yang kedua teks eksposisi ilustrasi, yang ketiga teks eksposisi definisi, teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi sebab akibat, teks eksposisi umum khusus, eksposisi khusus umum. Yang pertama yaitu teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses merupakan teks eksposisi yang menjelaskan serangkaian tindakan, pengolahan, dan menghasilkan sesuatu, uraian cara dalam terjadinya sesuatu, melakukan sesuatu secara kronologis. Nah ya, jadi teks eksposisi ini menjelaskan serangkaian proses yang terjadi dari awal sampai akhir suatu uraian ya. Yang kedua yaitu teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ini adalah teks eksposisi yang menggunakan penjelasan tambahan untuk memperjelas paparan lainnya. Yang ketiga yaitu eksposisi definisi. Nah, eksposisi definisi ini yaitu merupakan teknik definisi, teknik eksposisi terhadap kata-kata, yaitu ada beberapa macam cara definisi yang digunakan untuk mengembangkan karangan. Misalnya, yaitu sinonim, definisi nominal, definisi formal, dan definisi luas. Yang selanjutnya yaitu definisi eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan ini adalah eksposisi yang menjelaskan perbandingan dua hal atau lebih dengan menunjukkan kesamaan-kesamaannya dan juga perbedaan-perbedaan dari objek yang dibandingkan. Yang selanjutnya yaitu eksposisi sebab akibat. Nah, di sini eksposisi sebab akibat adalah teks eksposisi yang menguraikan segala sesuatu dengan cara dijelaskan dalam bentuk sebab akibat atau akibat sebab ya. Yang selanjutnya yaitu eksposisi umum khusus atau khusus umum.
Nah, eksposisi khusus umum atau khusus umum ini adalah teks eksposisi yang dimulai dengan menjelaskan sesuatu dari hal yang bersifat umum, kemudian menjelaskannya dengan menggunakan kalimat-kalimat pendukung yang lebih khusus, dan sebaliknya jika itu khusus ke umum. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks eksposisi. Struktur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pada tesis ini berisikan gagasan-gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan dengan fakta. Ya. Yang kedua yaitu argumentasi, yaitu menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Dan yang terakhir yaitu ada penegasan ulang. Nah, pada penegasan ulang ini yaitu berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah diuraikan di argumentasi tersebut ya, yang ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan. Nah, kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kata benda atau nomina. Nah, yaitu kata benda ini adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, kata benda ini ada bermacam-macam ya. Ada kata benda konkret ya. Dan yang kedua yaitu kata ganti atau pronomina. Pronomina ini disebut dengan kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Ya, jadi kata ganti ini bisa dilihat ya. Ada banyak sekali macamnya. Ada kata ganti orang, kata ganti pemilik, ada kata ganti penanya, ada kata ganti petunjuk, ada kata ganti penghubung, ada kata ganti tak tentu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kata kerja. Nah, kata kerja ini merupakan selanjutnya yaitu verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Nah, jenis kata ini biasanya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Nah, macam-macam dari kata kerja yaitu ada banyak ya, ada 6. Ada kata kerja aktif, pasif, transitif, intransitif, semitransitif, dan dwitransitif. Dan yang keempat yaitu kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi ini berarti kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Nah, konjungsi ini dibagi lagi ya, ada banyak. Yang pertama konjungsi koordinatif, ada subordinatif, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan tersebut kita tahu kalau kebahasan dalam teks eksposisi itu biasanya mencakup dari keempat kata kerja ini. Nah, sekian dari pembahasan materi teks eksposisi. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya yang ada di classroom. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.